Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat dan semangat. Saat ini kita sudah masuk di subtema yang ketiga, yaitu di tematik 6E ya. Miss minta kalian buka halaman 91. Kita mau belajar tentang manfaat reklame pada kemasan atau yang disebut dengan embalase. Oke, sekarang kalian perhatikan, Miss bacakan. Dahulu kemasan hanya berfungsi sebatas untuk melindungi barang atau produk terhadap pengaruh cuaca dan mempermudah barang untuk dibawa. Namun seiring perkembangan teknologi, fungsi kemasan bertambah sebagai media reklame atau iklan suatu barang atau produk. Nah, hal ini membuat fungsi kemasan menjadi kekuatan utama ya dalam persaingan di pasar. Reklame atau iklan pada kemasan suatu produk disebut embalase. Embalase merupakan jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Kemasan suatu produk mempunyai dua fungsi. Ya, dia mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai pembungkus atau pelindung barang atau produk, dan yang kedua sebagai daya tarik ya untuk memberitahukan kepada konsumen ya. Jadi sebagai daya tarik juga untuk pemberitahuan ya kepada konsumen. Nah, manfaat dari reklame pada kemasan atau embalase itu ada beberapa ya. Di sini ada tertulis ada 5. Yang pertama kalian perhatikan di sini adalah mengenal produk kepada konsumen. Ya, mengenalkan produk kepada konsumen. Jadi kalau misalnya tidak ada kemasan tapi tidak ada tulisannya, bagaimana konsumen bisa mengenal produk tersebut ya. Oke. Lalu yang kedua, membangun citra dan ciri khas suatu produk. Nah, membangun citranya seperti bagaimana di produk tersebut. Kemudian ciri khasnya juga seperti apa. Misalnya makanan, ciri khasnya apa? Pedas misalnya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mendorong agar konsumen tertarik dengan produk. Tertarik untuk apa? Pastinya untuk membelinya, untuk menikmati makanan atau minuman tersebut bisa dinikmati. Lalu yang keempat, membantu meningkatkan penjualan ya. Jadi kalau kemasannya kurang menarik, maka penjualannya itu pasti akan kurang. Tetapi ketika dia punya kemasannya itu sangat menarik, otomatis pasti anak-anak, apalagi misalnya permen atau kue atau misalnya minuman dengan bentuk-bentuk yang menarik, tentunya pasti anak-anak akan banyak yang menyukai ya, banyak yang membeli akhirnya. Kemudian yang terakhir adalah mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau produk ya. Jadi kalau kemasannya menarik, seperti tadi Miss bilang, kalau udah bagus kemasannya, apalagi misalnya produk minuman ya, biasanya anak-anak kan suka yang ada yang bentuk-bentuk atau ada yang kayak robot atau apa, karena kemasannya pasti suka. Jadi kalau misalnya mau beli yang ini dan seperti yang mereka inginkan. Jadi mau tidak mau akhirnya yang namanya penjualan pasti akan meningkat. Jadi jumlah konsumen untuk membeli barang tersebut pastinya akan meningkat. Oke, kemudian lanjutkan di halaman 92. Nah, di sini kita sama-sama mau belajar ya. Kita mau menjawab di pertanyaannya. Yang pertama, apakah fungsi kemasan pada zaman dahulu? Tolong kalian tuliskan di buku paketnya saja. Sebatas untuk melindungi barang atau produk terhadap pengaruh cuaca dan mempermudah barang untuk dibawa. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan fungsi kemasan bertambah? Ya, yaitu yang kedua adalah perkembangan teknologi ya. Kemudian yang ketiga, apakah fungsi kemasan pada zaman sekarang? Ya, apakah fungsi kemasan pada zaman sekarang? Nah, yang ketiga ini adalah media reklame atau iklan suatu barang atau produk. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan embalase? Nah, embalase ini adalah reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk untuk yang diperdagangkan. Ya. Kemudian yang kelima, tuliskan manfaat reklame pada kemasan.
Nah, reklame itu ada 5 ya. Yang pertama kalian tolong tuliskan, mengenalkan produk kepada konsumen. Lalu yang kedua, membangun citra dan ciri khas suatu produk. Lalu yang ketiga, mendorong agar konsumen tertarik dengan produk. Yang keempat, membantu meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir, mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau produk tersebut. Nah, kemudian kalian perhatikan di sini, ayo mencari tahu ya. Apa makanan dan minuman kesukaan kalian? Mengapa kamu menyukai makanan atau minuman tersebut? Nah, di ayo mencari tahu ini adalah tugasnya kalian di rumah. Ya, kalian kerjakan sebagai tugas kalian, PR kalian. Nah, kemudian di halaman 92 ya, PR-nya yang 93 ini yang ayo berkreasi, kalian tidak usah kerjakan, hanya halaman 92. Oke, sekarang kita masuk di halaman 106. Di pembelajaran yang kelima kita mau belajar tentang rezeki dari kreativitas mengolah limbah kotak susu. Nah, Miss bacakan, kalian tolong perhatikan. Didorong keinginan untuk menanggulangi permasalahan lingkungan di kampusnya, Putri Nur Sakinah terdorong untuk memanfaatkan bekas kemasan susu berbahan kemasan kotak karton buatan Tetra Pak sebagai bahan membuat kerajinan. Ia pun memilih kerajinan Jepang yakni paper tole 3 dimensi. Putri pun kemudian memberi label produk kerajinannya dengan nama Tetra Tole. Mahasiswa kan lebih suka mengkonsumsi minuman kemasan karton dibanding kemasan botol, sehingga banyak limbah kemasan itu di kampus saya. Begitu kata Putri ya. Padahal kemasan kotak karton tersebut mengandung aluminium foil yang susah terurai di dalam tanah. Prihatin dengan kondisi itu, ia lalu mengajak 5 orang rekannya untuk mengolah limbah tersebut menjadi souvenir Tetra Tole. Awalnya Putri hanya menjadikan kegiatan ini sebagai ajang iseng-iseng untuk mengikuti lomba program Pekan Kreativitas Mahasiswa di kampusnya di Institut Pertanian Bogor. Setelah acara itu, bisnis daur ulang ini saya terusin, katanya. Dari tangan kreatifnya, Putri membuat aneka kerajinan antara lain lukisan dinding 3 dimensi, meja hiasan meja, patung, figura, dan sebagainya. Putri juga membuat hiasan dinding yang mengangkat landmark kota-kota besar di Indonesia seperti Tugu Monas Jakarta dan Tugu Kujang Bogor. Produk kerajinannya ini dihargai mulai 50.000 hingga 200.000 per buah. Masih terbilang terjangkau karena segmentasi masih seputar mahasiswa dan anak muda. Mereka lah yang memiliki kesadaran tinggi untuk cinta terhadap lingkungan. Jelasnya, dalam sehari Putri dan teman-temannya mampu memproduksi hingga 10 lukisan dinding. Produksi tersebut dibantu oleh 1 orang tenaga lepas. Meskipun hanya memiliki 1 rumah produksi di Bogor, saat ini ya sudah melayani konsumen di seluruh Pulau Jawa, terutama di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah, sekarang kita sama-sama mau menjawab ya, ayo menjawab di sini ya. Jadi Miss minta kalian perhatikan yang nomor 1. Kalian tuliskan di buku SBDP ya. Buku tulis SBDP. Yang pertama, ya, dari manakah Putri memperoleh inspirasi untuk wirausahanya? Yaitu kalian tuliskan dari banyaknya mahasiswa yang mengkonsumsi minuman kotak, ya, yang mengkonsumsi minuman berkemasan kotak karton dibandingkan dengan kemasan botol, sehingga banyak limbah kemasan itu di kampusnya. Yang kedua, bagaimana Putri memulai usahanya hingga ia memutuskan untuk serius menjalani usahanya tersebut. Nah, yang kedua kalian tuliskan ya. Awalnya hanya sebagai ajang iseng-iseng untuk mengikuti program Pekan Kreativitas Mahasiswa di kampusnya. Lalu yang ketiga, apakah usaha yang dilakukan oleh Putri berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya? Jelaskan. Kalian tuliskan ya, berpengaruh, karena dengan dia mengambil atau
membuat suatu karya pada kemasan kotak susu tersebut sehingga mengurangi yang namanya limbah, ya, mengurangi limbah kotak susu berkemasan karton ini, ya, terhadap lingkungannya, ya, terhadap lingkungan kampusnya. Jadi kalian tuliskan seperti itu. Lalu yang keempat, ya, yang keempat, menurutmu apakah perlu bagi seorang wirausaha memiliki sikap kreatif? Mengapa dan jelaskan. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah perlu seorang wirausaha memiliki sikap kreatif? Ya, perlu, ya. Karena apa? Mengapa? Agar tidak meninggalkan, yang pertama itu agar usahanya, ya, agar usahanya bisa cepat berkembang. Lalu bisa juga yang kedua bahwa tingkat produksinya bisa cepat, bisa banyak, ya. Dan yang misalnya selanjutnya yang ketiga juga agar tidak meninggalkan yang namanya limbah, ya, limbah, ya. Jadi agar tidak meninggalkan limbah yang bisa merusak lingkungan, ya. Oke, sekarang kita masuk di buklet sarana promosi. Buklet, ya, adalah sebuah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Karena merupakan buku kecil, idealnya buklet terdiri dari maksimal 20 halaman, dilengkapi dengan cover dan dijilid dengan teknik tertentu. Fungsinya mirip dengan katalog, ya, ini untuk menyampaikan informasi tentang banyak produk sekaligus. Namun hal tersebut bukanlah satu-satunya fungsi buklet. Buklet berfungsi untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Buklet juga memberikan informasi tentang suatu hal dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami pembaca. Berikut ini hal-hal yang mengenai buklet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, buklet berisi informasi mengenai sesuatu dalam bentuk tulisan dan gambar. Yang kedua, kalimatnya singkat dan padat. Yang ketiga, gaya bahasa sederhana dan mudah dipahami. Keempat, jumlah halaman tidak melebihi dari 30 halaman bolak-balik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah struktur isinya seperti buku. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Hanya saja cara penyajian isinya jauh lebih singkat daripada sebuah buku. Nah, di Ayo Berlatih kita sama-sama kerjakan. Yang pertama, kalimat yang digunakan dalam buklet kalian tuliskan singkat dan padat. Fungsi buklet adalah, kalian lihat fungsi buklet adalah kalian tuliskan untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Lalu yang ketiga, buklet memberikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, buklet dapat digunakan sebagai sarana promosi produk kepada konsumen. Dan yang kelima, penyajian dalam buklet lebih sedikit, ya, singkat dibandingkan buku. Jadi kalau yang namanya buku itu penyajiannya banyak, ya, sementara kalau yang buklet ini lebih cara penyajiannya itu jauh dia lebih singkat dibanding daripada buku. Oke, sampai di sini anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Miss harapkan kalian tetap sehat dan tetap semangat. Ingat, tugas kalian di halaman 92 tolong dikerjakan. Oke, terima kasih semuanya anak-anak. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.